dong teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin memberitahu ada apa aja sih di SMK Negeri 54 Jakarta. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Profil SMK Negeri 54 Jakarta. Sekolah ini bertempat di Jalan Bendungan Jago nomor 53 RT 14 RW 1 Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10650. Di sini juga ada surelnya yaitu smkn 54 jakarta@yahoo.co.id. Lalu di sebelah kanan juga ada situs web SMK Negeri 54 Jakarta. Lalu ada juga nomor telepon untuk dihubungi. Visi SMK Negeri 54 Jakarta itu yang unggul dalam prestasi, terampil dan mandiri, berlandaskan iman dan takwa. Ada juga moto, yaitu bertakwa, belajar, bekerja, berkarya, dan berprestasi. Misi SMK Negeri 54 Jakarta, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, membentuk peserta didik unggul dalam segala aspek, membentuk peserta didik yang berkarakter, meningkatkan kemampuan peserta didik di bidang prestasi akademik dan non-akademik, meningkatkan keunggulan sumber daya manusia, meningkatkan keunggulan sarana prasarana yang berbasis lingkungan hidup, dan menumbuhkan manajemen profesional dan akuntabel. Ada sejarah sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. SMKN 54 Jakarta sebelum tahun 1991, sekolah ini bernama STM Kelas Jauh, STM Negeri 8. Kemudian terbit SK Dirjen Dikdasmen tanggal 4 Februari 1991 nomor 067-C-KP-1991 difungsikan menjadi STM Negeri 14 Jakarta. Kemudian pada tahun 1997 terbit SK Mendikbud nomor 036-O-1997 tertanggal 7 Maret 1997 STM Negeri 14 Jakarta berubah nama menjadi SMK Negeri 54 Jakarta. SMK Negeri 54 Jakarta juga punya banyak prestasi loh di bidang akademik maupun non-akademik. Di bidang akademik contohnya yaitu juara 1 lomba kompetensi siswa jurusan teknik kendaraan ringan otomotif tingkat Jakarta Pusat 2 tahun 2022, juara 3 lomba kompetensi siswa jurusan teknik kendaraan ringan otomotif tingkat DKI Jakarta tahun 2022, dan juara 1 lomba kompetensi siswa jurusan teknik pendingin dan tata udara tingkat DKI Jakarta tahun 2022. Di bidang non-akademik, SMK Negeri 54 Jakarta meraih juara 1 dan juara harapan 2 Lomba Lenong Gaul SMK tingkat Jakarta Pusat tahun 2008, juara 1 Lomba Karya Ilmiah Siswa tahun 2007 tingkat Jakarta Pusat, dan yang selanjutnya yaitu juara 1 Lomba Beduk tahun 2007 tingkat Jakarta Pusat. SMK Negeri 54 Jakarta juga punya banyak ekstrakurikuler loh, contohnya seperti voli, KIR atau karya ilmiah remaja, lingkungan hidup, paskibra, pramuka, basket, tari, futsal, English Club, seni visual atau senvis, PMR atau Palang Merah Remaja, dan yang terakhir Rohis. Ini adalah ruang humas. Ini adalah ruang UKS. Ini adalah ruang praktik tesis 1 untuk jurusan TKR.
Lalu ini Masjid Nurul Fikri. Lalu ini ruang guru TKR. Ini ruang alat atau bahan jurusan TPTU. Nah, ini ruang praktik chassis 2. Ini gudang olahraga. Ini kantin SMK Negeri 54 Jakarta. Ini ruang praktik domestik untuk jurusan TPTU. Lalu ini ruang praktik tata udara komersial untuk jurusan TPTU. Dan ini ruang praktik refrigerasi domestik dan komersial. Ini adalah ruang OSIS. Dan ini adalah ruang bimbingan konseling. Ini adalah aula. Ruang praktik kelistrikan otomotif TKR. Ruang praktik kontrol refrigerasi dan tata udara TPTU. Ruang praktik tata udara domestik TPTU. Ruang PDE dan DLE TPTU. Ruang guru TPTU. Ruang kepala sekolah. Ruang wakil kurikulum dan sarpras. Ruang guru. Ruang tata usaha. Ini adalah beberapa profil guru SMK Negeri 54 Jakarta. Ibu Hamidah Dasir, SPD selaku Kepala Sekolah, Wakil Bidang Kurikulum,
Bapak Nana Juhana SPD MSI, Bapak Novliardi SPD MSI selaku Wakil Bidang Hubungan Masyarakat. Selanjutnya Ibu Maria Anastasia SPD selaku Wakil Bidang Kesiswaan, Wakil Bidang Sarana Prasarana Ibu Sudi Rahyani SPD, Bapak Widyo Sundomo MSI selaku Kepala Jurusan TPTU. Lalu ada Dr. Andes Haji Mardi selaku Kepala Jurusan TKR, Pak Yusuf Triwibowo SPD selaku Kepala Jurusan TKJ, dan Pak Ali Safrudin SPDI selaku Guru PAI. Selanjutnya ada Pak Mareta Jasmiko SPD selaku Guru SKO dan KRTU, Ibu Ratih Saraswati MPDGR sebagai Guru Bahasa Indonesia, dan Bu Anggun SPD sebagai Guru Bimbingan Konseling. Lalu ada Ibu Betty Krisdiana SSI selaku Guru Matematika, Ibu Yeti Nurhayati SPD selaku Guru PKN, dan Pak Ali Dwi Wahyono SPD selaku Guru Produktif TPTU. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hamidah Nasir SPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Saya bertugas di sini sejak 27 Mei 2022 hingga saat ini. Tujuan saya di sini sebagai kepala sekolah membawa visi dan misi yang paling inti adalah untuk bisa mengembangkan profesionalisme siswa-siswi di SMK Negeri 54 Jakarta sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian juga untuk bisa melambungkan prestasi anak-anak semua di SMK Negeri 54 Jakarta dengan sudah kita raih selaku LKS TPTU nasional, ya kita hanya sebagai peserta untuk saat ini memang belum berhasil. Tingkat wilayah DKI Jakarta kita mendapat juara pertama, tingkat wilayah kita karena tidak ada lawan. Kemudian untuk TKR-nya kita mendapatkan juara pertama wilayah, juara ketiga tingkat DKI, nasionalnya kita tidak bisa masuk, dan TKJ insya Allah sedang kita persiapkan untuk di tahun ini. Nah, untuk kegiatan-kegiatan eskul lainnya, saya berharap bisa memajukan anak-anak itu lebih kepada prestasi individu maupun secara kelompok, sehingga selain prestasi akademik, prestasi non akademik juga mereka bisa raih, dan kegiatan-kegiatan di organisasi lainnya yang mendukung proses pembelajaran di sekolah ini sehingga dapat mendongkrak semangat untuk melahirkan prestasi-prestasi baru yang ada di kelas 10, 11 maupun kelas 12. Itu harapan saya dengan bergabungnya saya di SMK Negeri 54 Jakarta ini, mendapatkan tugas negara dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kiranya dapat memberikan angin segar kepada anak-anakku sekalian dalam berbagai kegiatan bidang kegiatan baik dari pembelajaran keseharian maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan saya berharap siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 54 bisa kompeten di dalam USK tahun ini, bisa meraih logo Garuda ya, sehingga bisa sejajar dengan balai-balai pelatihan lainnya, dapat berkompetensi ya, berkompeten di luar, artinya bisa kita bersaing ya, karena kalau kita sudah punya logo nasional ya, itu kita bisa bersaing ke luar negeri. Kita bisa bekerja ke luar negeri di balai-balai pekerja nanti, balai-balai kerja yang ada di 5 wilayah DKI Jakarta itu bisa menampung ya, bisa memberikan pelatihan khususnya untuk arah kalau kita mau skill yang lebih baik lagi untuk bekerja di luar negeri. Jadi harapan saya di sini bahwa stakeholder masyarakat khususnya memiliki kepercayaan yang tinggi kepada SMK Negeri 54 Jakarta, dapat menitipkan anaknya setiap tahun untuk sekolah di sini. Dunia industri, dunia usaha yang sudah kita beberapa mengadakan MOU juga bisa ya lebih percaya lagi menerima anak-anak kita untuk magang industri. Begitu juga dengan guru-gurunya, mereka bisa magang industri untuk menyamakan persepsi kondisi kerja yang ada di lapangan pada industri dengan yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu harapan saya. Begitu juga dengan dunia usaha, kiranya bisa memberikan peluang untuk wirausaha muda di berbagai bidangnya sesuai dengan jurusannya, sehingga kita memiliki profesionalisme yang tinggi yang bisa bersaing walaupun kita hanya pada tingkatan
SMK. Jadi itu harapan saya yang paling tinggi, ya mudah-mudahan anak-anak ibu semua bisa mendukung kegiatan ini. Kepada diri kalianlah ibu serahkan, bahwa kalianlah yang menentukan. Kami di sini hanya membantu, mensupport dengan fasilitas salpras yang ada serta kurikulum yang memadai, dibantu oleh SDM Bapak Ibu guru yang memang sudah kompeten di bidangnya. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancarai Bapak. Pertama, Bapak silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama Bapak Nana Jumana. Bapak di SMK Negeri 54 Jakarta menjabat sebagai apa? Tugas Bapak di SMK 54 Jakarta yang pertama adalah sebagai guru, sebagai pengajar. Kemudian diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Bapak sudah berapa lama mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta? Kalau lamanya sekitar 23 tahun. Lalu bagaimana kurikulum yang dijalankan di SMK Negeri 54 Jakarta dan bagaimana cara melaksanakan kurikulum tersebut? Kurikulum yang dijalankan di SMK 54 Jakarta kebetulan saat ini ada dua versi. Ada kurikulum Merdeka yang diimplementasikan di kelas 10 dan ada kurikulum 2013 yang diimplementasikan di kelas 11 dan kelas 12. Cara menjalankannya sesuai dengan aturan atau standar yang ada dalam kurikulum tersebut. Kira selama Bapak mengajar di SMK Jakarta, apa hal yang paling berkesan untuk Bapak? Hal yang berkesan ketika di SMK Jakarta ketika mengajar di dalam kelas, itu yang paling berkesan karena bisa berinteraksi dengan siswa. Kira-kira mengapa untuk siswa SMP kelas 9 harus mendaftar di SMK Negeri 54 Jakarta? SMP kelas 9 atau calon siswa SMK, kenapa diharuskan mendaftar ke SMK 54 Jakarta? Ya, sebenarnya kita tidak mengharuskan, tapi harus diutamakan untuk memilihnya, untuk memilih SMK 54 Jakarta karena di SMK 54 Jakarta ada beberapa program kalian yang bisa kita tawarkan. Salah satunya adalah teknik pendingin. Mana teknik pendingin tata udara itu adalah jurusan yang memang langka. DKI ini hanya 2 sekolah yang buat jurusan teknik pendingin. Kalau di Jakarta Pusat hanya satu-satunya sebenarnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Ramadan. Saya di sini ingin mewawancarai Pak Widyo, yaitu Kepala Jurusan Bagian TPTU. Saya di sini sudah bersama Pak Widyo. Pak, saya di sini ingin mewawancari Bapak, yaitu yang pertama, Bapak udah mengajar berapa mata pelajaran apa ya? Sini. Bapak mengampu mata pelajaran instalasi teknik tata udara. Oh begitu ya Pak. Ya. Terus pertanyaan saya itu, Bapak udah berapa lama di sini? Bapak di sini SMK 54 kurang lebih 23 tahun. Oh 23 tahun ya Pak? Ya. Udah lama juga ya Pak? Lumayan lah. Itu kesulitan apa Bapak di sini saat mengajar? Kesulitan enggak ada. Kesulitan hanya sedih. Begini, kalau peserta didik yang di TPTU itu kadang masih ada yang awalnya mungkin nggak cita-cita ya. Awalnya itu jurusan lain, kemudian ngambil teknik tata udara, kemudian diterima, itu masih belum belum mix dengan hati untuk mencintai teknik pendingin, sehingga ada beberapa kasus peserta didik itu mengundurkan diri karena memang tidak sesuai dengan hatinya. Padahal itulah yang Bapak sedihkan. Kenapa? Karena mungkin pemahaman tentang teknik tata udara untuk peserta seperti itu belum begitu menghati sama anak-anakku ini, sehingga ada kasus anak yang mengundurkan diri karena tidak
mix dengan jurusannya itu maba pendidikan. Terus pertanyaan terakhir saya Pak nih, kesan dan pesannya saat mengajar di MA 4 apa? Kesan pesannya adalah pertama kesan anak-anak TPTU itu baiklah, bisa dilihat dari kondisi harian di sekolah. Anak-anak santun, menghargai orang tua, guru dan karyawan, juga sesama teman, karena memang pendidikan yang kita lakukan khususnya di TPTU itu seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah anak-anak setelah kelas 11 biasanya mereka itu udah move on. Artinya bahwa anak-anak sudah mulai mencintai apa sih teknik pendidikan dan tata udara itu, karena Bapak selalu pesan, bacalah, bukalah, googlinglah, bahwa teknik pendidikan tata udara adalah teknik yang perspektif, baik untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi nanti, kemudian bekerja, ataupun wirausaha. Inilah jurusan yang sangat ideal, karena semua itu bisa diraih dengan jurusan ini, dengan tidak membutuhkan peralatan dan kondisi yang luar biasa. Artinya dengan peralatan standar sederhana sudah bisa berusaha. Kemudian pesan adalah semoga anak-anakku sekalian yang belajar teknik pendidikan tata udara itu tetap semangat, tetap selalu berkiprah untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Karena untuk menghadapi perkembangan zaman ke depan yang sangat kompetitif. Karena apa? Di teknik pendidikan tata udara kita belajar tentang listrik, mulai dari panel daya, kontrol dan seterusnya. Kemudian dia belajar tentang kontrol, baik kontrol otomatis atau kontrol manual di mesin pendingin atau udara. Kemudian kita belajar aplikasinya di teknik refrigerasi dan teknik tata udara. Begitu. Nah, makasih ya Pak udah wawancara kami. Sama-sama. Sukses dalam itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fauzan Eko Nugroho. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala bidang jurusan teknik kendaraan ringan. Ayo ikut saya. Assalamualaikum. Sekarang saya sudah bersama Pak Mardi. Mari kita tanya. Permisi Pak. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan beberapa hal. Bapak di sini ngajar mata pelajaran apa Pak? Produktif teknik kendaraan ringan. Produktif kendaraan ringan. Sudah berapa lama Bapak ngajar di sini? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Kesulitan ngajar di SMK 54 itu apa Pak? Kira-kira Pak? Anaknya malas. Anaknya pada malas ya? Susah dibilangin? Susah diatur. Oke. Kesan pesannya selama ngajar di SMK 54 ini apa Pak? Nggak semuanya pada malas, tapi yang rajin banyak. Diharapkan kesannya itu bagi anak-anak yang ikuti apa yang diarahkan oleh guru biasanya berhasil. Kalau kesan lainnya itu anak-anak yang nakal-nakal itu kadang-kadang gagal di pelajaran. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Baik, selamat siang Pak. Maaf mengganggu waktunya sebentar untuk wawancara. Sebelum masuk ke wawancaranya, boleh Bapak memperkenalkan diri dulu? Nama saya Yusuf Ribowo. Baik Pak Yusuf, posisi atau jabatan di jurusan TKJ ini sebagai apa Pak? Saya di sini selain sebagai guru, saya juga sebagai kepala jurusan teknik komputer dan jaringan. Kira-kira sudah berapa lama Bapak menduduki jabatan ini? Untuk jadi kepala jurusan itu baru tahun ini. Kira-kira ada perbedaan nggak sih Pak, atau ada tugas-tugas khusus yang harus dikerjakan sebagai kepala jurusan? Ya, untuk kepala jurusan memang tentunya ada tugas tambahan ya, dimana kalau selain kita mengajar, saya juga harus mengontrol atau memimpin dari jurusan yang saya pegang. Lalu kira-kira menurut Bapak secara garis besarnya saja, TKJ itu jurusan apa sih Pak? TKJ itu berkaitan dengan komputer. Jadi segala hal tentang komputer, baik
fisik ataupun jaringannya itu kita pelajari di sini. Tujuan dibuatnya video wawancara ini kan untuk mempromosikan sekolah kita ya Pak. Kira-kira Bapak punya alasan nggak sih kenapa mereka harus memilih jurusan TKJ ini? Kenapa harus memilih TKJ? Kalau kita lihat zaman sekarang ya saat ini memang hampir di semua bidang itu ada kaitannya dengan komputer. Jadi dimana kalau kalian mengambil atau mengambil jurusan TKJ bisa dikatakan peluang kerja itu lebih besar karena hampir semua bidang ini saya bilang berkaitan dengan komputer. Baik Pak, karena peluangnya sudah besar, kedepannya kira-kira menurut Bapak tuh setelah dari TKJ ini dapat pekerjaan seperti apa Pak? Contohnya? Paling mendasar tentunya menjadi teknisi untuk perawatan komputer dan bisa sampai ke ke bidang perusahaan besar untuk ya tentunya berkaitan dengan komputer. Kaitan dengan komputer ya Pak. Lalu motivasi Bapak sebagai kepala jurusan TKJ untuk calon peserta didik baru SMK 54 ini bagaimana Pak? Motivasi gampangnya ya ketika kalian mengambil jurusan komputer saya rasa nggak akan ada ruginya karena ke depan nanti di semua bidang itu pasti ada komputernya bahkan sampai berapa tahun ke depan. Contoh-contoh prestasi apa yang sudah diraih oleh SMK 54 di jurusan TKJ ini Pak? Untuk tahun 2017-18 untuk jurusan TKJ pernah menjuarai lomba LKS bidang wilayah Jakarta. Terakhir nih ya Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai SMK 54 ini? Untuk SMK 54 ini memang kalau yang saya lihat adalah sekolah yang sedang masih pertumbuhan ya, dan sedang berkembang, dimana saat ini memang banyak perubahan-perubahan yang kita sedang lakukan untuk ke depan yang lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara video kami. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Murni Maharani dan di sini saya bersama Pak Ali Safrudin. Baik Pak, saya ajukan pertanyaan ya. Nanyanya jangan susah-susah ya. Iya Pak. Yang pertama nih Pak. Ya. Bapak di sini ngajar apa sih Pak? Oh, kamu nggak mau mengenalin Bapak dulu, nama Bapak siapa? Kan tadi udah di awal perkenalan. Bapak perkenalkan lagi juga boleh? Ya. Oh gitu. Iya. Saya udah kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Safrudin, panggilannya Pak Ali. Kadang-kadang anak-anak manggil saya Pak Ali Ganteng. Saya sebagai pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan saya mengajar di SMK 54 ini kurang lebih sudah 5 tahun ya, 5 tahun berjalan. Udah, terus apa lagi yang kamu tanya? Jadi baru ya Pak, belum lama di sini. Ya, kira-kira segitulah. Kalau misalkan Bapak ngajar agama Islam nih di sini kesulitannya apa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau di sini yang namanya Jakarta Pusat ya, apalagi daerah sini itu terutama kan murid-murid 54 itu kan anak Sunter, anak Kemayoran ya. Kalau di pendidikan agama Islam sih kebanyakan mereka ya apa ya, awam lah dengan pendidikan agama itu. Ya saya contohin aja waktu saat ketika baru bertemu sama mereka, saya tanyain tentang rukun wudhu aja mereka bingung ya. Ada 5, ada yang bilang ada 5, ada yang bilang ada 4, ada yang bilang ada 6, malah ada yang bilang ada
ada 8. Nah artinya mereka, saya pikir mereka mungkin sibuk dengan urusan dunia, sementara akhirat tidak dipikirkan. Mungkin juga faktor lingkungan dan orang tua juga yang tidak mendukung, sehingga menurut saya pendidikan agama mereka kurang. Tapi saya berusaha agar mereka memahami dasar-dasar dari ilmu agama itu, dan juga saya ingin memperbaiki akhlak mereka, karena pergaulan yang namanya di Jakarta, apalagi Jakarta Pusat begini ya, seperti itulah yang sering kita tahu dan masyarakat umum pun sudah memaklumi pergaulan di kota-kota besar seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar mereka bisa membentengi diri dari hal-hal yang negatif ya, minimal mereka bisa menghindarilah gitu dengan dibentengi pelajaran agama terutama, dan dikuatkan imannya. Terus yang sering saya jumpai juga ketika mereka disuruh membaca Al-Quran gitu ya, itu seringan banyak yang nggak bisa, karena mereka jujur, mereka bilang mereka nggak ngaji ya di rumah gitu kan. Nah itulah kadang-kadang kesulitan saya sebagai guru agama. Andaikan kita ngajarin Al-Quran, ngajarin ngaji di sini pun waktunya pun terbatas, karena mereka paling enggak satu kali pertemuan cuma 90 menit yang kita ajarkan untuk berbagai macam ilmu dalam agama. Juga susah juga kalau kita mendetail, seperti contoh kita hanya baca Al-Quran aja gitu kan, sementara ilmu agama yang lain nggak dapet ya. Apalagi kalau kita ngikutin kurikulum ya. Nah, ya untungnya nanti mulai dari kelas 10 ya, tahun ajan besok itu ada namanya kurikulum merdeka. Jadi saya bisa kolaborasi dengan kitab-kitab fikih atau ilmu-ilmu agama yang lain, nggak terfokus di buku paket aja. Mungkin itu. Apalagi yang mau ditanyain? Jadi agama itu sangat penting ya Pak buat kehidupan penting banget. Ya Buat- terutama yang saya ajarkan itu mereka harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, kemudian disiplin terutama itu, dan jujur, karena itu modal utama ketika mereka selesai atau lulus dari sini. Kalau mereka sudah terbiasa bertanggung jawab, sudah terbiasa jujur dan disiplin, insya Allah nanti ketika mereka kerja di perusahaan mereka akan sukses. Amin. Dan mereka pun mungkin akan menjadi panutan buat yang lainnya. Ya. Terakhir deh Pak, ini kesan pesan buat anak-anak 54 atau semuanya yang ada di 54 apa Pak? Ya, pesan saya sih satu, yang penting ibadah kepada Allah jangan pernah ditinggalkan. Yang saya udah pernah rasakan, kalian pasti kalau takwa kalian kepada Allah itu terus dijaga, istiqomah, pasti hidup kamu akan dipermudah sama Allah, urusan kamu akan dipermudah sama Allah. Dan yang kedua, jangan lupa selalu mendoakan orang tua dan guru, karena disitulah keberkahan kamu hidup nantinya ya. Itu aja. Yang penting jaga diri kalian dari perbuatan dosa, dan ingat jangan pernah menyekutukan Allah, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Oke? Makasih Pak, maaf mengganggu Pak. Saya Dewi Fitriana, saya di sini sebagai tata usaha. Saya di sini sudah 5 tahun. Kesan saya selama berada di sini menyenangkan, dan saya berharap 54 semakin jaya, semakin lanjut. Ya.
Negeri 28 Jakarta yang terletak di Jalan Mardani Raya, Johar Baru. Saya akan mewawancarai salah satu siswi di sini. Halo. Boleh tahu namanya siapa? Elmira. Kelas berapa nih? Kalau boleh tahu nanti terus mau SMA-nya di mana? Kamu mau tahu nggak SMK Negeri 54 Jakarta? Belum ada yang tahu. Itu SMK Negeri di Kemayoran, Serdang. Dia ada jurusan teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan, sama teknik pendidikan dan tata negara. Saya salah satu siswi di sana loh. Jurusannya teknik pendingin tata udara. Itu mempelajari AC, kulkas, kondisian udara gitu. Kali aja minat gitu. Sekarang lagi Perpustakaan. Ini ruang laboratorium komputer 1. Ini ruang laboratorium fisika. Ruang laboratorium kimia. Ruang guru TKJ. Ruang praktik TKJ 1. Ruang praktik TKJ 2. Ruang perakitan. Ruang matematika 1. Ruang kewirausahaan. Ruang bahasa Inggris 1. Ruang gambar teknik. Ruang bahasa Inggris 3. Ruang bahasa Indonesia 3. Ruang agama Islam 1. Ruang agama Islam 2. Ruang bahasa Indonesia 2.
Ruang Bahasa Indonesia 1. Ruang Matematika 3. Ruang Pendidikan Kewarganegaraan. Ruang Bahasa Inggris 2. Ruang Sejarah Indonesia. Ruang Matematika 2. Ruang Praktik Seni Budaya dan Kewirausahaan. Nah, itu dia tadi sekolah kami.